Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke pertemuan selanjutnya tentang HCI, di mana ini sudah sering lah ya, tapi memang harus disampaikan, yaitu tentang perangkat input, output, dan metafora antarmuka ya. Jadi kita sudah tahu, ya mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail bahwa memang HCI ini atau interaksi manusia dan komputer membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, dan pada pertemuan ini fokus pada input-output dan metafora antarmuka yang digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna ya. Jadi di sini terutama pada menjelaskan metafora antarmuka dan contohnya, kemudian mengapa begitu penting metafora dalam desain antarmuka ya. Jadi kalau kita lihat komponen HC itu ada tiga, yaitu ada user, pengguna, kemudian hardware, software yang berupa komputer, dan interaksi itu sendiri ya, interface ya. Jadi ada tiga. Jadi antarmuka atau interface adalah titik komunikasi ya, kontak antara manusia dan sistem komputer ya, yang memfasilitasi komunikasi dua arah agar pengguna dapat memberi perintah dan menerima umpan balik dari pemrosesan komputer yang dilakukan. Ada macam-macam ya, antarmuka ini bisa pakai command interface, pakai graphical user interface, pakai natural user interface, kemudian voice user interface, dan gesture based interface. Kalau yang CLI sama graphical user interface ini sudah sudah biasa ya kan kita lakukan ya. Dan untuk perangkat inputnya sendiri kita sudah tahu, sudah sering, yaitu keyboard, mouse, touchscreen, scanner, kamera, mikrofon, sensor gerak, dan yang lain sebagainya. Ya, bahkan bisa pakai retina juga sekarang ya kan. Retina berarti dia mengambil dari kamera yang sudah canggih ya. Kemudian keyboard ya. QWERTY ini adalah posisinya. Jadi bisa macam-macam tergantung beberapa standar negara ya. Kemudian ergonomis ini adalah bentuk atau letak dari sebuah perangkat yang ada hubungannya dengan kesehatan ya. Selain itu juga pernah kita lihat ada yang namanya virtual keyboard ya, di layar sentuh ataupun bukan layar sentuh. Kalau biasanya Windows itu ada. Kita misalnya keyboard kita rusak, kita bisa mengaktifkan virtual keyboard ya. Kemudian mouse ya, mungkin dulu kita pakai yang dulu jadul seperti ada bolanya gitu. Itu sekarang berbasis laser ya kan. Kemudian juga ada yang diletakkan di touchpad ya, trackball. Itu bisa menyerupai, atau kalau kita tidak menggunakan mouse, cuma mouse ini biasanya akan lebih berguna jika kita gunakan untuk keperluan grafis ya. Kalau nggak pakai mouse terasa begitu membosankan. Kemudian ada layar sentuh touchscreen ya, sudah tahu ya. Jadi ini terutama perangkat-perangkat di smartphone kita ya, tablet ya. Terus tempat-tempat informasi di beberapa tempat itu sudah menggunakan touchscreen. Jadi sudah tidak sulit lagi. Kalau Anda main-main ke Indomaret, pembayaran biasanya ada tempat untuk mencari informasi atau pembayaran menggunakan layar sentuh ya. Kemudian di resto-resto tertentu yang sudah maju juga sudah menggunakan layar sentuh ini ya. Kemudian mikrofon ini sudah sering digunakan ya.
apa yang nggak pakai mikrofon ya. Sekarang semuanya sudah menggunakan mikrofon. Nah, contoh Google Assistant, Siri, kemudian ChatGPT bahkan sudah bisa menggunakan mikrofon ya, voice input. Ini kalau kamera ya, kamera Anda bisa pakai misalnya kalau untuk game pakai Xbox ya atau CCTV. Nah, itu bisa termasuk kamera ya kan. Xbox ini untuk game bagus sekali jadi bisa untuk kegiatan game yang bisa lebih interaktif ya. Tingkat interaktifnya lebih tinggi daripada cara yang biasa. Jadi bisa kita seolah-olah mengendarai mobil dan seterusnya itu bisa meskipun kita hanya di scan saja. Jadi kita tidak harus selalu memegang peralatan tersebut ya. Nah ini kalau perangkat output ini menghasilkan hasil dari proses komputer, contohnya seperti monitor, printer, speaker, proyektor, headset, VR, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa menyebutkan yang lain, misalnya apa contohnya? Ya, ya tergantung ya. Kalau misalnya jika dihubungkan dengan peralatan militer atau apa, itu bisa juga peralatan outputnya bisa mengeluarkan apa biasanya kalau peralatan-peralatan militer, misalnya kasih input ini atau deteksi otomatis misalnya kayak rudal Patriot atau apa, itu bisa outputnya bukan speaker tapi langsung rudal misalnya itu ya. Jadi macam-macam tergantung ini peralatan apa kan gitu ya. Tapi semuanya berbasis komputer. Ya, outputnya tidak hanya sekedar sekarang itu tidak hanya monitor, speaker, proyektor dan seterusnya, tapi ada lagi yang lain. Nah, kemudian yang sering atau kita lihat itu adalah monitor ya. Seperti ada sudah banyak apa namanya teknologinya LCD, LED ya, OLED dan layar fleksibel. Jadi sudah apa namanya sudah sangat maju. Tapi ini harus diajarkan ya, karena memang mengarah ke sejarah dari sebuah perkembangan HCI, Human Computer Interaction. Kemudian ada printer dan plotter ya. Kalau printer ini biasanya untuk rumahan, sedang plotter ini biasanya untuk gambar tenis, desain arsitektur dan gambar-gambar besar ya. Kalau printer ini biasanya untuk yang gambar cenderung kecil dan rumahan ya. Speaker dan audio output ya. Kenapa harus ada speaker? Nah, supaya tingkat interaktifnya lebih bagus dan lebih realistis ya. Contoh kalau kita menembak lalu ada suara cuma ada tulisan door, 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 tentu kurang menyenangkan daripada keluar suara ya. Itu langsung menyebabkan psikologis kita langsung bermain. Oh, ada senjatanya, harus berlindung dan sebagainya. Kalau tulisan aja nggak ada bunyinya, tingkat interaktif dari sebuah game dan multimedia ini akan jadi kurang bagus ya. Kemudian ini haptic feedback ya. Haptic feedback ini memberikan sensasi fisik seperti getaran atau tekanan sebagai bentuk umpan balik. Contohnya getaran pada smartphone, joystick, atau mungkin ada sensasi kesetrum, misalnya kita kalah dan seterusnya ya itu bisa disebut sebagai haptic feedback ya. Ada sensasi fisik ya.
Ini ada virtual reality, VR, dan AR, augmented reality, yang menciptakan imersif dengan menggabungkan tampilan visual dan interaksi fisik ya. Kalau VR itu biasanya eh, terlihat pakai kacamata sama sih. Ini sama-sama terlihat secara virtual saja ya. Aslinya tidak ada apa-apa, tapi kita buat menjadi dunia virtual, dunia yang apa namanya tidak nyata ya, tapi terasa nyata gitu. Itu disebut dengan VR. Jadi kita bisa mau jalan-jalan ke Jogja atau ke Bandung, mungkin suatu saat nggak perlu ke sana, cukup pakai VR saja. Kita sudah bisa keliling, mau keliling apa, kemudian kualitas videonya sudah sangat canggih, sangat tinggi, tapi bisa ringan, based on internet dan seterusnya. Wah, ini sangat bagus sekali ya. Kemudian ada integrasi input dan output ya. Jadi ini menggabungkan antara input dan output ya. Jadi sistem interaktif modern menggabungkan input dan output secara simultan. Contoh, layar sentuh memberikan umpan balik visual dan haptik saat disentuh. Ya, misalnya kita menyentuh game apa misalnya. Waktu menyentuh musuh atau apa, maka dia akan balik dan misalnya ada getaran atau efek dari tendangan musuh, itu misalnya terasa misalnya pakai haptik ya, haptic feedback ya, seperti itu. Jadi di sini desainer harus mempertimbangkan kenyamanan, kecepatan, dan ketepatan interaksi. Kesalahan kecil dalam desain dapat menghambat produktivitas pengguna. Jadi ini tantangan bagi Anda, eh, bagaimana bisa meningkatkan interaktif, tingkat interaktif dari user dengan komputer. Kemudian responnya bagaimana supaya lebih bagus, lebih nyaman, lebih realistis hanya bagi Anda. Jadi di kuliah ini bisa dibuat menjadi skripsi, tapi itu tadi apa yang akan Anda tawarkan sebagai solusi ya bagi manusia supaya saat berhubungan dengan apa namanya komputer ini terasa lebih nyata, lebih hidup, lebih humanis. Nah itu ya. Jadi di sini apa itu metafora antarmuka? Jadi metafora antarmuka adalah konsep atau objek dari dunia itu untuk menggambarkan fungsi digital agar pengguna lebih mudah memahami cara apa namanya cara kerja sistem yang ada ya. Ini mungkin istilah baru ya metafora antarmuka. Jadi memang jarang disinggung ya, tapi tetap harus kita pelajari ya. Jadi metafora antarmuka ini memiliki beberapa tujuan. Adalah satu, membuat sistem lebih intuitif, mengurangi kurva belajar pengguna baru, dan memanfaatkan dunia nyata. Jadi mengurangi kurva belajar pengguna baru maksudnya kalau bisa mengambil dari pengalaman sebelumnya. Jadi contoh kita mengambil barang, kita menggunakan tangan kita langsung, padahal barangnya digital, kita bisa ambil tangan kita bergerak seperti benar-benar mengambil eh, apa namanya barang tersebut ya. Ini apa namanya lebih hidup, lebih nyata ya. Jadi
Ini tentangnya lebih tinggi, tapi manfaatnya pasti akan lebih bermanfaat, ya kan? Jadi memanfaatkan, jadi kalau bisa dikurangi apa namanya cara menggunakan cara baru, kalau bisa cara lama ya, cara yang sudah biasa digunakan dalam dunia nyata ya. Jadi kalau kita melihat icon disket misalnya, langsung tahu oh itu tempat penyimpanan. Tapi anak-anak muda kan nggak tahu. Tapi kalau udah dari kecil udah dibiasakan main game atau dia ngetik ya, belajar menulis menggunakan tablet dan sebagainya, dia pasti tahu Kak. Oh, ini disket. Kemudian tempat sampah untuk menghapus ya, tong sampah. Jangan dibuat misalnya pakai karung. Ini apa nih ya, misalnya buang sampah di karung dikarungin misalnya nggak usah. Jadi pakai yang kelihatannya baru-baru saja, misalnya untuk tombol power. Nah, itu untuk mematikan dan menyalakan. Mungkin mau bentuk saklar rumah, saklar listrik di rumah, mungkin bisa seperti itu dan sebagainya. Jadi mereka langsung tahu apa namanya bahwa itu lebih nyaman digunakan dan tidak membingungkan, ya. Jadi metafora ini macam-macam bentuknya. Ada beberapa metafora visual, contohnya yaitu icon, tombol, dan simbol. Kemudian metafora fungsional seperti drag and drop, metafora konseptual, ya struktur dan navigasi mirip dunia nyata. Jadi dunia nyata didigitalkan, ya. Jadi orang yang bermain digital ini tidak merasa dia itu kebingungan karena sudah terbiasa di dunia nyata, ya. Jadi nggak harus apa namanya berbeda dengan dunia nyata. Jadi sebaiknya malah harus mirip dengan dunia nyata. Jadi arahnya nanti ke sana semua ya. Jadi kalau kesal dengan ChatGPT misalnya, ya kita ngobrol seperti ngobrol dengan orang. ChatGPT gimana rasanya bla bla bla. Aku mau tanya dong gimana. Itu malah nanti sebagian orang akan lebih akrab dengan mesin daripada dengan manusia. Karena mesin begitu cepat menyambut, merespons ya dari apa namanya permintaan dari manusia atau penggunanya. Kalau struktur dan navigasi ini biasanya di aplikasi, misalnya kalau kembali berarti tanah ke kiri, biasanya dari sebelumnya. Kemudian kalau dia selesai itu bentuknya apa, ikonnya dan seterusnya. Jadi navigasinya mirip dunia nyata ya. Jadi misalnya sistem operasi menggunakan konsep meja kerja fisik. Jadi kalau Anda bayangkan di tempat kerja Anda di kantor atau di rumah, kalau ada meja kerja biasanya ada apa? Ada folder, simpan file-file ya. Kemudian ada tempat sampah, membuang sampah-sampah. Apalagi yang ada biasanya. Oh ya ada saklar listrik untuk mematikan dan menyalakan ya. Itu sudah banyak ya seperti itu ya. Kemudian untuk eh, copy paste. Ya, kalau copy berarti situ ada gambar kertas double berarti disalin ya. Kemudian ada cut, situ ada gambar gunting biasanya ya dan seterusnya. Jadi kalau login biasanya kalau masuk rumah berarti ada kunci ya. Kuncinya biasanya bentuk fisik, ini bentuknya password misalnya dan seterusnya. Jadi mengikuti kebiasaan di dunia nyata ya. Kemudian ada juga shopping
chart, metafor. Jadi dalam e-commerce metafora keranjang belanja digunakan merasa familiar saat menambahkan produk ke keranjang sebelum pembayaran. Ini pasti Anda sudah sering lah ya. Kalau Anda masukkan ke keranjang kuning, nah itu ya biasanya tuh istilahnya kayak gitu. Jadi masukin keranjang berarti keranjang belanjanya berapa nih? Nah, jadi kelihatan di situ secara digital ya. Nanti di situ ini kalau di total sekian, apakah mau diborong semua atau ada yang dihilangkan? Nah, itu bisa diatur ya dari situ. Jadi bagaimana cara kita membuat metafora ini bisa lebih bagus. Nanti bisa diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi khusus ya. Jadi misalnya untuk pemadam kebakaran, untuk apa ya. Jadi aplikasi untuk pemadam kebakaran dari sisi pengguna maupun sebagai apa namanya petugas damkarnya itu gimana menanggapinya bisa dibuat berbeda ya. Waktu Pak Damkar itu menerima aduan biasanya secara manualnya gimana, lalu diwujudkan dalam bentuk digital gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga seperti kamera digital ini meniru fungsi kamera fisik, ada tombol shutternya, flash, ada album fotonya, dan seterusnya. Pokoknya Anda mau memasak misalnya, memasak digital sama memasak virtual. Maksudnya memasak dunia nyata gimana caranya? Ya, ini cocok nggak kalau dipakai di komputer biasa? Nggak cocok lah. Ini cocoknya untuk apa? Untuk robot yang ada di rumah. Nah, misalnya kita bisa punya teleoperasi ya. Misalnya kita punya robot yang bisa digerakkan dari jarak jauh. Misalnya kita di kantor, waktu kita senggang, kita masak. Nanti rencananya kalau pulang tinggal makan. Nah, itu kita bisa masak tuh. Jadi dari situ kita bisa nyalain kompor ya. Kemudian nyuruh robotnya untuk apa? Ngambil air, masak air atau masak sayur dan seterusnya. Itu kita bisa mengambil barang ya, kita gerakkan lengan robot kita otomatis tersambung ke internet, internet nyambung ke robot itu akan menggerakkan lengannya juga. Seperti kita menggerakkan tangan kita. Ini sangat canggih ya. Ini bisa diwujudkan mungkin ya suatu saat. Kemudian recycle bin ya di komputer, konsep tempat sampah menghapus file secara sementara. Apa mau setelah filenya dihapus mau diambil lagi? Nah, biasanya kan itu. Atau mau dibakar atau dibuang permanen misalnya, itu bisa. Metafora pada mobile apps. Nah, ini biasanya apa sih yang dibutuhkan manusia? Biasanya kalender, catatan, kalkulator ya. Yang menggunakan tampilan nyata sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan ya. Jadi Anda bisalah nyari-nyari objek yang kira-kira belum ada terus dibuat bentuk digitalnya ya. Jadi kelebihannya mudah dipahami, mempercepat adaptasi pengguna. Jadi dia tahu, oh ini tuh untuk ngetik, ini untuk meratakan kanan kiri, bentuknya seperti ini, kemudian membuang sampah di sini, ya, membuang file, mendelete, ya. Kemudian juga ada selain dari kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangannya bisa membatasi inovasi jika terlalu mirip dunia nyata. Menurut saya sih malah bagus ya kalau bisa terlalu mirip banget dengan dunia nyata. Jadi orang nggak terlalu apa namanya. Tadi untuk mengurangi kurva belajar
karena sudah sama dengan pengalaman sehari-hari. Menurut saya itu sih, kalau bukan kekurangan tapi malah bagus kalau dia itu semakin mendekati nyata atau sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, ya. Tren modern sekarang yaitu salah satunya adalah beyond metaphor, ya. Jadi desain modern seperti flat design dan minimalis fokusnya ini pada kesederhanaan, nggak terlalu banyak pada metafora fisik, tapi tetap mempertahankan intuitivitas. Jadi nggak terlalu aneh-aneh, bentuknya mungkin mirip kartun dan sebagainya, nggak terlalu banyak warna, tapi orang tahu oh ini untuk menyimpan, menghapus, membuat file baru, ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di sini eh, antar muka atau dari perangkat input output dan metafora berperan penting dalam meningkatkan interaksi manusia dengan komputer, ya. Jadi di sini Anda sebaiknya banyak mencari ide baru gimana caranya metafora-metafor interaksi yang bagaimana yang belum pernah ada, jadi Anda bisa pakai tuh. Kira-kira kalau pakai traktor gitu atau alat penembak misalnya apa? Kalau traktor mau mencapit, tekan apa? Nah, itu bisa. Jadi kalau dia ditekan, dia akan mencapit, menurunkan apa namanya, eskavator lah misalnya. Kita mau menggunakan eskavator, kita tinggal lihat tuh. Oh, mau menurunkan, itu ada panah turun, panah naik, kemudian membuka capit, ya, apa lagi? Menggali tanah dan seterusnya itu bisa dipakai, ya. Jadi itu bukan umum tapi khusus, ya, tapi bisa Anda pakai. Oke, itu saja dari saya untuk kuliah kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.